Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait tarif resiprokal yang dikenakan pada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Indonesia disepakati akan dikenakan tarif sebesar 19% untuk produk yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Angka ini turun dari sebelumnya 32% setelah melalui proses negosiasi. Airlangga menyebut perundingan telah selesai dan kini tinggal menunggu penandatanganan resmi. Sementara detail lainnya akan diumumkan setelah kesepakatan diteken. Ia juga menegaskan bahwa kesepakatan tarif tersebut tidak berkaitan dengan keputusan. Indonesia bergabung dalam Board of Peace, inisiatif multilateral yang membahas rekonstruksi Gaza dan diprakarsai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurutnya, tarif merupakan kerjasama bilateral, sedangkan Board of Peace adalah forum multilateral untuk mendukung pemulihan Palestina pasca gencatan senjata. Indonesia telah menyatakan kontribusi sebesar $1 miliar Amerika Serikat untuk dana rekonstruksi Gaza. Pemerintah menegaskan, kebijakan tarif dan partisipasi dalam Board of Peace merupakan dua hal berbeda yang berjalan secara terpisah. Dalam catatan Menko Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 4 2025 yang sebesar 5,39% menjadi yang tertinggi di negara-negara G20. Dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan semua komponen perekonomian dalam negeri yang mencatatkan kinerja positif. Dalam catatan Menko Airlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 4 2025 yang sebesar 5,39% menjadi yang tertinggi di negara-negara G20. Komponen penunjangnya, sektorial, aktivitas manufaktur, indeks keyakinan konsumen, konsumsi domestik, capaian neraca perdagangan yang surplus hingga realisasi penanaman modal tercatat tumbuh cukup positif. Airlangga optimis Indonesia Economic Outlook di tahun 2026 ini memiliki fondasi yang kuat dengan didukung fundamental makroekonomi yang cukup baik dan positif, termasuk dengan upaya target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan menuju perekonomian yang ekspansif dan berkelanjutan. Yang bekerja 2,71 juta orang sebagai hasil daripada realisasi investasi. Momentum ini sangat sesuai dengan tema daripada rencana kerja pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, energi, dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di tahun 2026 5,4% dengan potensi hingga 5,6%, dengan sektor prioritas adalah pertanian, industri manufaktur, digital, dan energi. Implementasi program prioritas Bapak Presiden seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah. Diharapkan ini menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas, akselerasi produktivitas, dan penggerak utama pendukung pembiayaan yang non-APBN diantaranya melalui. Sementara itu, kalangan ekonom menilai outlook ekonomi Indonesia yang masih bergerak positif harus menjadi pembuka pertumbuhan ekonomi yang bisa tumbuh cukup positif lagi dengan berbagai instrumen pendorong perekonomian secara merata. Peneliti ekonomi Core Indonesia Yusuf Randy Manilat berharap pemerintah terus perkuat daya beli dan konsumsi rumah tangga yang tercatat telah menyumbang pertumbuhan ekonomi cukup besar. Hadirnya paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk periode Ramadan dan Lebaran tahun ini harus bisa menjadi pendorong peningkatan daya beli masyarakat. Targetnya cukup jelas, artinya pemerintah ingin memanfaatkan momentum ya, bulan Ramadan dan juga perayaan Hari Besar Keagamaan di Idul Fitri nanti di bulan depan untuk mendorong perekonomian secara umum. Jadi harapannya dengan adanya stimulus, dorongannya itu bisa lebih kuat sehingga pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama ini bisa relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal yang ada periode atau momentum Ramadan dan juga perayaan Idul Fitri itu biasanya relatif lebih tinggi. Nah, jadi saya kira pemberian stimulus ini merupakan
capaian ataupun hal yang Kembali bersama kami, pemirsa. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan proyek LNG abadi di Blok Masela telah rampung. Proyek migas yang dikelola Inpex Corporation ini ditargetkan bisa memasuki tahap groundbreaking pada Maret 2026. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan kabar terbaru terkait rencana pembangunan proyek gas raksasa Blok Masela yang dioperatori oleh Inpex Corporation. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan proyek tersebut akan segera diserahkan Kementerian Lingkungan Hidup kepada SKK Migas. Dengan demikian, proyek ini bisa segera masuk tahap awal pembangunan fisik. Joko menyebut proyek Blok Masela sendiri diperkirakan menelan investasi hampir 21 miliar dolar Amerika atau sekitar 352 triliun rupiah dengan kapasitas produksi gas mencapai 1.600 juta standar kaki kubik per hari. Adapun dari jumlah tersebut sebanyak 150 MMSCFD akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik, sementara sisanya untuk ekspor luar negeri. Besok akan diserahkan AMDAL dari Pak Menteri Lingkungan kepada SKK Migas. Itu nanti bisa berproduksi insya Allah di 2030 atau lebih cepat. Investasinya hampir 21 miliar dolar. Ada kondensatnya 35.000 barel kondensat per day. Untuk kapasitas produksi gasnya 1.600, 150 untuk lokal, lainnya untuk LNG. Seperti diketahui, lapangan abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400 hingga 800 meter. Adapun potensi gas dari lapangan abadi ini diperkirakan 6,97 triliun kaki kubik gas. Tim Liputan IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menargetkan kesepakatan baru terkait program nuklir Iran akan tercapai dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Trump menegaskan kegagalan untuk mencapai konsensus dalam waktu dekat akan membawa konsekuensi yang sangat berat bagi Iran. Dalam keterangannya di Gedung Putih, Trump mengatakan keinginannya agar perundingan dengan Iran segera membuahkan hasil. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Iran memulai kembali perundingan di Oman pekan lalu. Sehari sebelumnya, Trump telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington untuk membahas isu yang sama. Dan meskipun Israel bersikap skeptis terhadap diplomasi dengan Teheran, Trump memastikan bahwa koordinasi dengan sekutu utamanya tetap berjalan erat. Following your meeting with Prime Minister Netanyahu yesterday, has your thinking changed at all as it relates to these negotiations with Iran? No, we have to make a deal. With Iran? We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back.